Betul tidak? Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus, Bang. Yes, itu Yesus katakan demikian. Bapak, Kenapa? Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Bapa selalu menyertai aku karena aku selalu melakukan apa yang berkenan untuknya. Ini bang. Sabar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah, Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di naungan aras Allah, lah di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang Kristen ya menantang Akizuma, menggeruduk Akizuma. Namun seperti biasa ya, mereka turun ya atau pergi membawa tangan kosong. Karena apa? Karena apa yang disampaikannya itu semuanya hanya bualan belaga ya, hanya isapan jempol belaga. Maka hanya dibuat mainan oleh Akizuma ini ya, karena memang Akizuma ini sudah, kalau di dalam kekristenan itu memang sudah tidak ada lawannya lagi sebenarnya. Sudah terlalu banyak ya Kristen-Kristen terkapar, pendeta-pendeta terkapar ya, kalah dalam perdebatan, lalu banyak sekali yang pada akhirnya orang-orang Kristen itu masuk Islam. Baik kaum muslimin, agar tidak berlama-lama, demikian videonya. Betul tidak? Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus, Bang. Yes, itu Yesus katakan demikian. Bapak, Kenapa? Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Bapa selalu menyertai aku karena aku selalu melakukan apa yang berkenan untuknya. Gini bang. Sabar bang Suma. Jadi gini bang, apa yang dia perbuat itu dia bukan atas kehendak dia sendiri. Nah, berarti dia bukan yang satu hakikat itu kan? Artinya mereka itu itulah satu bang. Artinya loh, kok satu? Tuhan itu berapa kehendak? Iya, dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Gini bang. Bang Suma mau menggerakkan tangan tanpa otak yang menyuruh. Saya ulang. Di dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Ya, satu kehendak. Satu kehendak. Yesus datang ke bumi atas kehendaknya atau kehendak Tuhan? Kehendak Bapaknya. Bukan kehendaknya dia? Ya, kehendak Bapaknya. Bukan kehendak dia, karena Yesus. itu harus digenapi bang. Bukan kehendak Yesus kan? Ya mungkin ya kehendak Yesus juga, karena mereka itu satu bang. Ini yang diceritakan oleh Al-Quran ini. Kalian kalau ingin tahu kepada siapa iblis itu turun, cari pendusta-pendusta. Disitulah iblis bekerja. Anda mengatakan kehendak Yesus juga, sementara Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Iya. Tadi Anda mengatakan Tuhan dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Sabar. Saya luruskan. Dia bukan mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku saja. Artinya bukan hanya karena Yesus saja. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya, saya ulang lagi nih, pertanyaan kedua yang sama. Dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Mereka nggak bisa gini loh bang.
Dengar dulu bang. Abang Zuma, izin bang, jangan dulu. Iya, jangan Oke, cuma yang izin-izin kata-kata doang. kita Jangan kan hanya bisa bahas mengelak. serius nih, Bang. Kita Jangan bahas hanya bisa serius, Bang. membantah Yesus. Yesus berkata, aku Oke. datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas Melainkan kehendak kehendak- Bapa. Iya. Nah, artinya sekarang mereka- dalam diri Tuhan itu Ya, ada Bang. berapa kehendak? Bang Zuma masih nggak paham ini loh, Bang. Anda Bang, atau tadi saya sudah nggak paham? ilustrasikan, Bang. Abang, kita dalam satu badan ini, Bang. Kita sebagai manusia dalam satu badan. Tangan ini tidak mungkin bergerak kalau tidak otak ini tidak memerintahkan. Sekarang untuk kalau bergerak, tangan Anda terpisah dengan badan Anda, lalu memiliki kehidupan sendiri, apakah Anda itulah boleh dia, dikatakan? Bang. Itulah dia yang dimaksud tadi, Bang. Ya, Yesus, Firman, Roh dan Bapa itu satu. Itu Tritunggal Maha Kudus. Oke, silakan dengan ilmu Anda baik-baik. Sekarang Ini, dalam Bang. diri, Sabar, sekarang saya potong dulu, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya Sebelum boleh kita bicara enggak? melangkah lebih Kok lanjut. begini terus sih? Masih Enggak, banyak Kristen ini di saya bawah dulu. loh. Masih banyak Kristen Iya, yang iya. bisa dialog sehat, bukan penipu kayak Anda. Paham? Oke. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi. Tuhan Bang, itu ini pada baik- dirinya ada berapa? baik nih, Bang. Astagfirullahaladzim. Udah Anda saya turunkan. Maaf ya, saya turunkan Anda ya. Saya tidak suka berdialog sama orang yang congor, sombong, ilmu tak ada Oke. nih. Anda turun. Saya masih Silakan, banyak iya, Kristen. iya, Abang silakan bicara. Maaf saudara, maaf. Saya turunkan. Silakan Kristen lain naik. Yang mau berdiskusi dengan sehat, bukan hanya ngotot, tapi berdasarkan dalil. Daripada saya maki Anda, mending Anda turun. Lebih baik saya berdiskusi dengan 1000 orang cerdas daripada satu orang bodoh tapi sombong dan penipu, pembohong. Bicara itu pakai data. Jangan pakai dogma. Tritunggal, Tritunggal, mana dalilmu? Saya tanya, Tuhan itu pada dirinya ada berapa kehendak? Satu, kata Anda. Atas kehendak siapa Yesus datang? Bukan atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa juga. Berarti ada berapa kehendak? 2, tuyul. Penipu, pembohong. Cobalah yang naik itu yang diskusinya itu lebih mendudukkan dalil daripada dogma dan doktrin. Inilah yang saya katakan 2000 tahun loh. 2000 tahun. Kalian hanya mengedepankan egosentris dalam beragama. 2000 tahun. Bayangkan itu. Sudah berapa banyak kemudian yang terjaring ke sana? 2000 tahun. Bayangkan itu. Yang Anda bisa kedepankan dalam materi ini hanya doktrin, dogma. Kita nggak butuh itu, kita nggak butuh. Kita butuh ilmu, kita butuh dalil, saudara-saudara. Kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa, mencerdaskan. Maka ketika ada pertanyaan, ada berapa kehendak pada diri Tuhan? 1. Yesus datang atas kehendak siapa? Atas kehendak dirinya dan atas kehendak Bapa katanya. Itu pengertian Anda. Padahal kan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan atas kehendak dirinya, tapi atas kehendak yang lain, yang itu Bapaknya. Berarti Yesus punya kehendak sendiri, Bapa juga punya kehendak sendiri. Berarti Yesus bukan satu hakikat dengan Bapa. Sederhana loh itu, kalau Anda mau sehat. Oke, silakan. Saudara Abigail. Kristen. Kristen, tahan dulu. Bang Roni PS, Kristen atau Muslim? Di depan saya hujan ya, maaf kalau noise sedikit ya. Oke, pasien 2, silahkan Bang Zuma. Yang mana dulu? Ya, silakan saudara kita ini pasti udah tahu materi kita ini apa gitu ya. Tinggal silakan saudara berargumentasi untuk membuktikan bahwa yang saudara sembah itu adalah anak Maria, bukan Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Silakan. Saya? Iya, silakan saudara Sang. Ya. Kembali berjumpa Adinda Juma. Silakan. Saya Pak, silakan. saya mau dengar dulu kembali pernyataan Anda itu tentang
tema yang mau diangkat. Coba diulang lagi. Baik. Biar sama-sama. Siap. Yesus ditanya kemudian oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menerangkan di dalam Matius 24, tanda kedatangannya adalah dia berada di tengah-tengah langit, semua mata memandang dia, dan kemudian diikuti tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang. Itu tanda kedatangannya. Lalu sesi kedua dia menasihatkan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu dan nabi palsu atau rasul palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab penyesat akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti pada data Matius 24 ini Yesus meminta muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Demikian. Baik, terima kasih. Tapi maaf dulu, tadi Anda sudah menarasikan Yesus palsu, tapi kurang terperinci itu. Maksudnya Yesus palsu seperti apa di hadapan kami, maksud Anda? Itu yang saya maksudkan. Biar Yesus saya palsu menjawab. itu, iya baik. Yesus palsu itu yang Anda tuhankan. Karena Tuhan itu cuma satu, bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu hanya manusia yang diurapi, bukan yang dituhankan. Sedangkan Yesus yang asli datang dengan mulutnya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi yang palsu justru mengajarkan agar pergi ke seluruh bangsa, jadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Termasuk Anda lah pengikutnya. Sedangkan yang asli pengikutnya hanya Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus yang asli. Setelah terangkat ke langit, muncul berita-berita yang dihasilkan dari surat-surat Paulus, yang dihasilkan dari surat-surat yang bukan muridnya. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Jadi maksud Anda perkataan Yesus jadikanlah bangsa semua muridku itu bukan Yesus asli maksud Anda? Bukan. Bukan. Yes. Apa dasarnya? Dasarnya sebab Yesus itu tidak pernah mengaku diberi kuasa. Malah dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berjanji diberikan kuasa itu iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Ketika iblis mencoba Yesus, Yesusnya disuruh menyembah iblis, dan iblis berkata, segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia ini? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia menurut Yesus? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Penguasa dunia ini siapa Bang? Sudah selesai? Iya silakan. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah saya tanyakan. Di dalam Alkitab itu Yesus berkata sendiri, jadikanlah bangsa semua muridku. Nah itu dasarnya kuat. Sementara Anda menarasikan itu tidak asli.
Kan begitu tadi. Nah, sekarang saya minta dasarnya apa? Harus ada perbandingannya, jangan perkataan Anda atau persepsi Anda begitu. Alkitab itu utuh. Jangan Anda penggal. Kalau ada keinginan Anda pakai ini, yang ini nggak berlaku, nggak bisa begitu diskusi. Oke, saya tanya. Kalau ada perbandingannya, tunggu dulu, saya belum selesai. Nanti kalau udah selesai saya silakan. Oke, baik. Nah, di dalam Alkitab itu semua orang tahu, bahkan saudara-saudara saya Islam tahu. Ada perkataan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tertulis dalam Alkitab. Nah, jika Anda mengatakan itu tidak asli, Anda harus menunjukkan datanya, perbandingannya. Jangan asal congor, begitu maksud saya. Nah, ketika ada keinginan Anda pakai, itu pun penggal-penggal. Yang ini nggak sesuai, nggak cocok dengan Anda pakai. Nggak boleh begitu diskusi. Nah, silakan. Ini mau curhat atau apa ini? Silakan. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan menggunakan congor, saya minta Anda gunakan kuping. Dari tadi saya menarasikan dalil perbandingan antara yang asli dan yang palsu. Anda aja menolaknya. Kenapa? Karena Anda pengikut Yesus palsu. Harus Anda tolak. Anda harus membela sembahan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Harus. Tapi Yesusku yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu masih kurang? Jangan lari lah. Kita fokus yang tadi itu dulu. Anda mengatakan Yesus asli. Yang asli berkata diutus hanya untuk Bani Israel. Itu yang asli. Masih kurang. Yang asli berkata aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub yang hilang dari umat Israel. Yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Wajar kalau ketipu. Yang Bani Israel menerima pesan, jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Matius 10, nomor 5, nomor 6. Sedangkan yang Anda baca itu adalah perkataan orang yang keluar dari kubur. Matius 28, nomor 18, nomor 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus yang asli berpesan dalam Yohanes 12, nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis sebagai penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Tolong dijawab. Siapa penguasa yang dimaksud oleh Yesus yang dilemparkan keluar? Jawab. Silakan. Emang Juma percaya dengan Bible ya? Halo. Saya percaya Bible itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh wartawan. Ada benarnya, ada salahnya. Namanya surat kabar. Tunggu dulu, sabar dulu. Namanya surat kabar, isinya ada kebenaran dan juga ada tidak kebenaran. Itu surat kabar. Jangan emosi dulu, gilirannya dulu, saudara hukum dulu, gantian kita. Waktu kita panjang, silakan. Pertanyaan saya kepada saudara, sekarang penguasa dunia yang dimaksud Yesus di dalam Yohanes 12:31 ini siapa? Jawab. Pakai Bible. Makanya ada di kamu kompleks. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Anda tidak bisa membela Tuhan Anda yang Yesus Kristus makhluk roh itu, jangan ngamuk. Jangan ngamuk, jangan ngamuk. Orang bisa mengetahui ciri-ciri iblis itu bukan hanya dari kitab suci, dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang terdahulu juga. Banyak orang tahu tentang setan dari buku-buku yang ditulis oleh manusia biasa. Setan bisa kita tahu dari orang yang menuliskan buku, bukan harus kitab suci aja. Oke? Sekarang pertanyaan saya Yohanes 12 nomor 31 ini, Yesus berkata sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Menurut Yesus, jawab. Penguasa dunia. Kepadaku telah diberi kuasa dunia, pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa? Jangan pakai emosi kawan-kawan. Kita pakai edukasi aja. Kalau saya tegas, itu karena di tempat saya ini memang hujan, jadi saya harus keras suaranya.
Yesus berkata sekali lagi, Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Dilemparkan keluar dari mana? Saya berbicara lagi. Ya, silakan Bang. Itu pertanyaan. Baik. Siapa penguasa dunia ini Begini, yang dilemparkan Saudara keluar Juma. menurut Yesus? Silakan. Juma, tadi kan sudah saya tanya. Anda memang betul mengatakan bahwa Yesus itu, tapi bukan Bani Israel begitu toh. Jadi Anda jangan mengasumsikan. Saya tanya sederhana loh. Alkitab itu sudah tertulis. Memang di dalam kekristenan Allah itu memilih bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia berkarya sehingga pada akhirnya keluar amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun Anda mengatakan Yesus itu palsu, yang Yesus yang kami imani palsu. Itu udah perintah dalam Alkitab, kami laksanakan. Sekarang saya minta Anda data pembandingnya. Nah, itu perintah Yesus itu. Jadi kalau Anda bilang amanat agung itu palsu, bikin data pembandingnya. Jangan. Di dalam Alkitab, Anda nggak paham itu. Di luar Alkitab itu bagaimana? Ayo, Iya, itu saya kejar itu omongan Anda. Kalau nggak bisa Anda buktikan, jangan sembarangan Anda. Oke, Anda percaya Bible? Anda percaya Bible kan? Oke, giliran saya. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, muridnya, bukan Kristen ya, muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya enggak ucapan Yesus itu? Namaku, yang ada tafsir itu apa namaku itu? Namaku ya, namaku siapa? Yesus lah. Iya, enggak. Berarti Yesus. Oke, Yesus. Itu sama dengar berarti dulu. penyesatnya muncul dengan menggunakan nama siapa? Dengar dulu. Apa lagi yang mau saya dengarkan? Di dalam Anda tinggal Alkitab menjawab. itu, iya, dengar dulu. Saya paham kitab saya. Oke. Hanya itu. Dengar dulu Berarti Anda lah. percaya bahwa Yesus menubuatkan munculnya Yesus palsu? Iya, saya percaya. Oke, bagus. Orang itu mah. Saya percaya. Oke. Nah, inilah yang sedang kita Masalahnya, ingin dengar buktikan. dulu. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Iya, silakan. Saya percaya akan muncul Yesus palsu. Masalahnya Oke. Anda nggak paham. Yang dimaksud Yesus palsu itu Anda nggak paham. Kalau kami orang Kristen paham. Orang Kristen tahu Yesus palsu siapa, Nabi palsu siapa. Orang Kristen itu tahu. Biar Anda paham. Tapi kami nggak mau merana ke situ. Nanti disebut penistaan agama. Oh enggak, silakan aja. Karena enggak. yang datang, karena Nabi palsu dan Yesus palsu itu datangnya di abad pertama. Itu Sekarang terserah saya Anda. bertanya kepada saudara. Jangan lari dulu, saudara Tunggu. Sarjuma. Tadi kan sudah saya tanya. Buktikan tanda-tanda Yesus. data yang menunjukkan bahwa yang kami imani Yesus telah menyatakan. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu Dan palsu. baptilah. Itu Dengar bukan yang dulu. asli. Kau jangan bilang palsu. Yes, Kalau Anda saya bilang buktikan. palsu, buktikan mana Saya yang sudah aslinya. buktikan. Saya sudah buktikan tadi. Yang Itu asli, Alkitab kami. yang Berarti asli Anda punya data di mengatakan, luar Alkitab yang bisa membuktikan yang bahwa asli itu palsu. Coba. mengatakan, yang asli mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percaya enggak Anda itu? Iya, Nah, percaya. terus siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Kau nggak paham karena kau penggal-penggal antara yang domba yang hilang dengan jadikanlah bangsa semua muridku. Kau penggal. Nggak boleh begitu. Loh, Sekarang coba saya kejar Anda yang terangkan. Buktikan. Coba Anda yang terangkan kepada saya. Silakan. Dengarlah dulu, saudara Ya, Juma. silakan. Anda kan diagungkan sama kaum Anda di API ketua. Sekarang Ya, saya silakan. kejar pernyataan Anda Silakan. bahwa kami mengimani Yesus palsu. Pasti. Padahal di dalam kitab itu jelas tertulis perkataan Yesus langsung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kami ini murid Yesus. Di Indonesia itu banyak murid Yesus. Dan saya dengar dulu, kau jangan ketawa. Saya Lucu tidak aja. menafikan banyak orang Kristen yang
menyebut Tuhan, itu ada aja, tidak semua orang berseru, itu banyak. Nah, Kristen KTP namanya. Sekarang saya kejar Anda, buktikan data bahwa yang kami imani itu, Yesus itu yang kami imani, yang menyatakan jadikanlah bangsa semua muridku, itu palsu. Iya, tadi saya sudah membuktikan loh. Di luar itu. Kok di luar Anda itu? nggak paham? Iya, Kok di luar, buktikan. kok di luar itu? Maksudnya di luar itu gimana maksudnya? Di luar itu gimana maksudnya? Uang palsu dipakai membuktikan bahwa uang itu palsu. Polisi palsu, tentara palsu dipakai untuk membuktikan bahwa polisi itu palsu. Kalau ada polisi gadungan, kalau ada polisi gadungan yang dipakai untuk membuktikan bahwa dia polisi gadungan, itu apa? Ya polisi gadungan itu sendiri. Ada pembandingnya. Ada pembandingnya yang asli. Yang aslinya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kalau asli. ada, dengar dulu, kalau ada polisi palsu, ada pembandingnya. Kalau dengar dulu, polisi palsu nggak punya kartu keanggotaan, itu pembandingnya. Iya. Nah, kalau polisi palsu ada nomor keanggotaannya. Nah, sekarang saya minta Anda pembandingnya itu di luar Alkitab. Sekarang untuk membuktikan bahwa polisi itu tidak memiliki kartu KTA, yang dicoba, yang diuji, yang siapa? Yang palsu atau yang asli? Apanya? Kalau untuk membuktikan orang itu palsu polisinya atau bukan, itu yang dicobai siapa? Yang dicoba yang palsu lah. Yang palsu. Inilah yang sedang saya terangkan kepada Anda. Kenapa Justru Anda cari yang lain? Itulah cuma bikin pembandingnya. Anda menyatakan palsu. Sama kalau ada polisi mengatakan dia polisi. Oke, baik. Ternyata ketahuan dia palsu. Nah, saya lah. Dengar dulu, sabar, biar saya kasih komen Anda. Ada orang yang mengaku polisi. Saya tanya. Kau polisi? Ya. Kalau polisi, saya minta pembanding dia. Bukan congor aja dia mengatakan polisi. Mana buktinya Anda polisi? Minta KTA. Minta KTA kan begitu, sama dengan Anda. Berarti kan di luar diri dia itu kan? KTA itu di luar diri dia atau enggak? Baik. Benar enggak? Nah, sekarang buktikan. Di luar Alkitab itu yang mengatakan bahwa Yesus itu palsu. Amat agung. Baik. Yang asli berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Begitu diperiksa sertifikat SK pengangkatannya sebagai utusan, cakupan SK-nya guru bagi Bani Israel. Selesai. Muncul kemudian sosok keluar dari kubur, diperiksa KTA-nya, diperiksa sertifikatnya, dia adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Sama enggak dengan yang asli tadi? Saya jawab. Silakan. Baik. Begini cuma, saya tidak menepikan bahwa Allah itu mengutus firman-Nya yang menjadi manusia dengan nama Yesus, memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia mulai pengajarannya. Itu tidak boleh Anda sembarangan. Dari situ dia dengar dulu, itu tertulis di situ, memulai dia penginjilannya. Setelah semua selesai, apa yang sudah dikaryakan, keluar amanat agung. Dari situlah muncul kekristenan. Itu dia. Sekarang saya kejar Anda. Kok kejar terus? Anda sendiri sudah digigit ekornya. Jangan asal keluar Yesus yang kami imani palsu, tapi datanya nggak ada. Anda mengejar saya sementara Anda ini sudah ngos-ngosan dikejar sama Bibal. Di dalam Lukas 1, sabar, nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kenapa jadi di luar dari Bani Yakub? Kan selama-lamanya untuk Bani Yakub. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa di luar Yakub juga? Di mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Pura-pura bego lagi. Coba saya pertegas. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh bangsa. Dalil. Ya memang dia diutus untuk bangsa Israel. Dalil bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa mana? Dalil. Masuk Anda apa? Masuk Anda apa?
Anda jangan cengap-cengup lah. Anda cengap-cengup lah. Anda dapat lawan imbang sekarang. Sekarang saya kejar Anda. Itu amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku. Mana itu data pengakuan asli. Yesus kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Dalil. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu jadikan dalil bangsa itu. Jadikan bangsa itu. Dia tidak mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa. Saya bertanya kepada saudara, aku diutus hanya kepada domba. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Mana? Dengar, baik. Ada enggak? Ya dengar dulu. Kalau Ada seperti dengar dulu. Ada enggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kejar Anda Dengar ini. Iya, tenang. Perkataan Anda, tuntutan Anda itu menampol diri Anda. Ya silakan. Nabi Anda itu diutus untuk orang Arab aja. Litubayyina linnas, seluruh umat manusia. Jangan kau berkata-kata, saya sudah Jangan paham lari ke nabiku. Saya tidak pernah kemudian menyembah nabiku. Saya tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dan Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo bacakan. Di tangan saya Alkitab ini. Ayo bacakan. Saya bacakan. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada yang salah dari yang saya baca? Penyesatnya datang memakai nama Yesus dan bergelar siapa? Kristus. Anda pengikut siapa? Kristus. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Kristen. Masih kurang. Butuh tisu. Butuh tisu, bro. Sudah selesai? Belum. Lanjutkanlah. Oh, sudah pura-pura. Sudah selesai. Baca jawab. Penyesat itu bergelar apa? Kristus. Anda pengikutnya siapa? Itu. Bangga Anda. Ayo. Mana tadi? Kitab apa tadi? Ayo. Ayo apa? Biar saya bacakan. Ayo apa? Ayo. Apa? Ayo apa? Yang Anda bacakan tadi itu, ayo. Ayo apa? Apa yang tafsiran? Ayo, jangan udah mulai ditafsir. kejang-kejang Anda. Jangan Ayo. ditafsir. Cepat. Ayo apa? Ayo apa? Ayo, cepat. Ayo kemana? Aduh. Apa? Aduh. Kasihan kali Anda. Iya. Tunjukkan kitab apa tadi yang Anda bacakan? Ayo. Ayo. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Jangan pakai ketawa lah. Saya juga bisa ketawa. Ayo. Saya ada Bible. Ayo baca. Di tangan saya ada Bible. Ayo. Buka. Baca. Di tangan saya ada Bible. Ayo. Ujung-ujungnya data mana tadi? Di surah apa tadi? Nomor berapa tadi? Apa namanya tadi? Anda mau diskusi dengan baik? Berarti congor aja Anda. Kita nggak bisa diskusi baik kayak gini. Sedangkan membuktikan Yesus palsu aja Anda nggak bisa buktikan. Sekarang udah lari lagi ke tempat lain. Anda apa gugur, seperti itu saudaraku. diskusi? Saya minta maaf, Anda gugur, Angga tidak layak dan tidak sanggup bilang membuktikan aja itu. Anda tidak mampu. Gimana teman-teman? Kita bisa mempertahankan saudara kita ini. Saya kejar Anda. Bilang aja Anda nggak punya data, udah akui. Oke, sekarang menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu datang bergelar apa? Bukan itu masalahnya. Anda sudah membuat framing yang kami imani Yesus palsu. Iya, saya tanya data dulu. pembandingnya mana? Muaranya penyesat itu bergelar apa? Bergelar kalau apa penyesatnya? Ini cuma penyesatnya mengaku bergelar biar apa? Kita ganti topik lagi, gitu loh. Penyesatnya bergelar apa? Aduh, kok lari-lari kau lagi? Fokuslah. Ini sudah fokus sekalipun. Bergelar apa penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Data pembandingnya dulu. Kalau ganti topik, saya ladini kitab apa? Bergelar apa kemudian penyesat yang muncul setelah Yesus asli?
Bergelar apa? Saya enggak mau lari. Saya mau kejar itu. Anda menyatakan kami mengimani Yesus palsu. Data pembandingnya mana? Ayo. Makanya saya tanya. Kalau nggak ada punya jawabannya, Makanya saya kita tanya, ganti topik. saudara. Nah, 3 hari 3 malam 3 tahun pun saya ladeni Anda. Penyesat Ayo. itu bergelar apa? Ayo. Kok ayo? Nama Anda sang hukum loh. Tapi Anda nggak ngerti hukum kebenaran. Oh, saya tahu hukum, makanya Kalau saya Anda hati-hati tahu berkata. hukum, saya tanya. Saya tahu kebenaran. Menurut Yesus, gelar penyesat yang nongol setelah dia yang diwaspadai oleh murid-muridnya, gelarnya apa? Jawab. Jangan lari lah, kau lari-lari aja. Sebentar ke Sang A, sebentar hukum. ke B. Sang Kau takut hukum saya katanya. tanyakan, saya kejar. Saya tanya Ayo. loh. Anda Sederhana malu loh, Anda pertanyaan dianggap saya. ketua, kurunda, dihormati. Bagaimana teman-teman? top-top Anda. Apakah Ayo, diturunkan buktikan. orang ini atau Ya terserah dipertahankan? Anda, mau turunkan sama saya nggak masalah. Oh. Sekarang saya minta Anda buktikan dulu. Kasihan, Kalau nggak kasihan. kita ganti Saya topik. kasihan kepada saudara, kasihan. Siapa saya. penyesatnya? Ayo. Saya kasih. Penyesatnya bergelar apa menurut Ayo, Yesus? enggak kita ganti topik. Penyesatnya Akui dulu. bergelar apa? Tidak, akui dulu. Saya tidak punya data pembanding bahwa yang diimani orang Kristen itu Yesus palsu. Itu nyatakan Lalu dulu. siapa kalau bukan Yesus palsu? Itu kan persepsi Anda, suka-suka Anda. Datanya nggak ada. Loh, Ayo. penyesat palsu itu mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Mana Itu- orang banyak yang disesatkan oleh oknum Kristus? Mana? Tidak ada orang Kristen berpikiran seperti Anda. Ayo. Karena Anda Saya adalah kejar orang Anda. yang disesatkan. Sama Itu Kristus terserah itu. Anda. Kok terserah Alkitab itu saya? satu kesatuan utuh, nggak bisa dipenggal-penggal. Ya udah, kalau begitu silakan Anda ambil tempat di sudut pojokan belakang. Bilang aja Anda nggak mampu. Kasihan kali. Anggaplah Comor demikian aja saudara. Anda. Sang hukum silakan Anda menilai. Saya tahu terserah Alkitab Anda. saya. Jangan Silakan, kitab saya. Kitab Anda pun saya silakan. paham. Tadi Anda ketahuan loh keteteran bertanya di surat apa, di data berapa. Padahal aku sudah bacakan, aku sudah sebutkan. Aku menguasai Bible saya. Itulah kalian. Itulah kalian. Hal unabbiukum ala. Itu Al-Quran mengatakan. Man tunazzalus syayatin. Maukah kamu aku ajarkan, aku beritakan kepada siapakah iblis itu bekerja? Kepada mereka yang gemar berdusta. Itu Quran saya mengatakan itu. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu turun dari langit ke bumi kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yang keluar dari lisannya hanya dusta. Silakan saudara penyebar isu. Silakan. Bang penyebar isu. Namanya siapa sih? Boleh bertanya enggak? Materi lagi panas-panasnya, sempat-sempatnya bertanya. 20 juta kalau Anda bisa membuktikan bahwa yang Anda sembah 2000 tahun kalian menyembah sosok Kristus ini. 2000 tahun. Saatnya Anda membuktikan bahwa Anda adalah penyembah-penyembah yang benar. 2000 tahun nyembah Kristus, apakah asli atau palsu? Jawab. Disitulah aku heran lihat kamu. Kenapa bilang? Di satu sisi kamu tidak percaya dengan kitab saya, Bible, tapi rujukannya pakai kitab saya. Seharusnya. Sekarang saya kalau tanya kitab sama pembanding, Anda, apakah Anda percaya seharusnya kepada kitab Bible? pembanding pakai kitabmu. Itu namanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada saya Bible? Makanya saya bilang kalian itu cacat logika semplek. Apakah Anda percaya kepada Bible? Ya percaya. Nah, kalau Anda percaya, kenapa Anda kemudian meragukannya? Kau percaya nggak dengan itu? Saya tidak percaya. Kenapa rujukannya pakai itu? Karena saya berdiskusi dengan penyembah Kristus. Makanya saya bilang kau logika semplek. Loh, ibaratnya di gimana ceritanya? pengadilan. Saya tidak percaya, tetapi ente menyembah Kristus. Ternyata di buku yang saya tidak percaya sebagai firman Tuhan ini membuka aibnya sendiri bahwa ada sekelompok manusia yang banyak jumlahnya yang telah disesatkan oleh oknum yang bernama Kristus. Maka muncul pertanyaan kepada saudara Kristen yang percaya kepada Bible, apakah Kristus yang kalian sembah itu adalah anak Maria atau ternyata adalah setan? Jawab. Saksi untuk memperkuat. Dengar dulu.
ibaratnya di pengadilan kau hadirkan seorang saksi untuk memperkuat argumenmu, tapi saksi itu nggak kau percaya. Kayak gitulah, nggak kau percaya. Tapi Gimana ceritanya? Itu kasusnya berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda. Kau hadirkan saksi itu untuk memperkuat argumenmu. Dan Anda di pengadilan mengatakan, dan Anda mengatakan, sorry, dan Anda mengatakan, dengar, gantian. Anda tinggal ditekan tombolnya, Anda hilang langsung seketika turun di kloset. Oke? Dengarkan saya. Ketika di pengadilan Anda mengatakan kami menyembah Kristus yang asli. Saya buktikan di pengadilan bahwa yang kamu sembah itu adalah yang palsu berdasarkan data-data yang ada di Bibelmu sendiri. Ayo, salah enggak itu? Salah enggak? Salah enggak saya? Bang Suma, ya, yang mulia. Kenapa Anda mengatakan bahwa orang ini menyembah Yesus palsu? Karena di situ data di dalam Bibelnya sendiri yang mengatakan seperti itu. Buka, ya dibukalah data Bibelmu. Mana buktinya bahwa dia palsu? Itu lihat. Tanda-tanda Kristus palsu, lihat. Banyak pengikutnya. Dan ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Dia datang tanpa tanda-tanda yang diuraikan oleh yang asli. Tanda-tanda kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu yang asli atau bukan? Bukan. Cuma bertobat kau, aduh. Alamak, saya pula yang disuruh bertobat. Yang bertobat itu yang menyembah Kristus palsu lagi. Udah Kristus palsu lagi. Kita nggak percaya dengan kitab kami, tapi rujukannya pakai kitab kami. Itu kan namanya sengklek. Jadi untuk menyadarkan Anda masa pakai Al-Quran? Ibaratnya kalau uang palsu itu pembandingnya harus ada uang asli. Itu kalau memang kami palsu. Kalau uang aslinya, saya bilang, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, apa itu barang harus ada pembandingnya yang asli. Rasulullahi ilaikum, wahai bani Israel, aku ini rasul untuk kalian semua. Itu yang asli. Itu yang asli. Yang palsu adalah yang mengaku Yesus tapi untuk seluruh manusia. Itu palsu. Aduh. Benar, Anda percaya tidak ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Waktu itu pernah kau bilang Tuhan pernah menciptakan agama. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Siapa bilang? Siapa bilang Tuhan tidak menciptakan agama? Tuhan menciptakan kedamaian. Tuhan menciptakan kekacauan. Tuhan menciptakan bencana. Tuhan menciptakan damai sejahtera. Seluruh yang ada di atas muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk agama. Tuhan nggak pernah agama apa yang pernah kata siapa? Agama itu apa? Agama itu apa artinya? Agama itu buatan manusia. Agama itu artinya apa? Agama itu tidak kacau balau. Ya, apakah Tuhan menciptakan damai sejahtera? Agama itu kata benda, kamu harus tahu. Tuhan tidak mulai ngaco dia. Udah jangan terlalu jauh Anda, jangan terlalu jauh Anda lari. Kembali ke tema. Itulah kamu udah lari otakmu. Kembali ke tema, buktikan bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu adalah asli. Silakan. Hei, kok pingsan? Jangan di mute dong. Siapa yang mute? Ya karena Bapak merepet. Bukan, orang Bapak yang merepet kok. Gak mau gantian kok. Yesus yang asli, tanda-tandanya kalau datang menurut Yesus apa? Jawab. Dengar dulu. Jadi apa yang saya mau dengar? Kita langsung mengerucutkan kasusnya. Menurut Yesus asli, tanda-tanda kalau dia yang datang itu apa? Silakan. Intinya memahami Kristen itu tidak boleh pakai logika. Saya tidak mau paham. Contohnya gini. Dogma doktrin Anda saya tidak mau paham. Yang saya ingin pertanyakan, tanda-tanda Yesus asli datang itu apa saja? Jawab.
Sementara saya balik sama Anda, bagaimana logikamu menjelaskan Baginda bisa membela bulan di atas, Baginda di bawah? Coba jelaskan. Kamu cari itu. Coba jelaskan logikamu. Bisa nggak kau jelaskan? Itu tidak sedang dibahas. Itu tidak sedang dibahas. Pemahaman ajaran Kristen itu Ini tidak kita boleh sedang membahas tentang penyesat. Nabi Isa, Yesus tidak pernah menerangkan untuk waspada kepada Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada Yesus Kristus. Dan Anda pengikut Yesus Kristus, makanya Anda yang dibahas. Betulkah yang Anda sembah itu adalah anak Maria? Kan begitu, Bang. Sementara Yesus pernah ada di dunia ini. Kenapa Anda kritikin? Pertanyaannya bukan itu. Bukan itu, kawan. Saya bertanya, apakah tanda-tanda? Nggak jelas seperti apa, tapi bicara sendiri dia, Dinda. Baiknya dibungkus aja dulu, disimpan di kloset ya. Udah. Ngomong sendiri dia. Sudah dibungkus. Bla 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 bla, ngomong nggak jelas, motong. Materinya jelas. Jadi saya sampaikan ya kepada saudara Kristen saya nih yang mau naik. Kalau ternyata penyesat yang datang itu Nabi Muhammad, silakan kasih data. Datanya jangan pakai Quran, karena tidak mungkin Nabi Muhammad penyesat menurut Al-Quran. Datanya dari Bible Anda. Di dalam Bible Anda menerangkan yang datang sebagai penyesat itu adalah Nabi Muhammad. Mari kita bahas, buktikan. Ya kan ya? Jadi dua arah, bukan hanya kepada kalian, kepada saya juga. Tetapi jangan berbicara berdasarkan Nabi Muhammad larinya ke Quran. Jangan. Karena di Al-Quran Nabi Muhammad datang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berpesan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Nabi Muhammad dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada. Tak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Bible, waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tapi kalau Anda memaksakan ternyata yang bergelar Kristus itu adalah Nabi Muhammad, silakan aja. Silakan. Tapi harus pakai data. Karena di sini tugas kita mencerdaskan, bukan membodoh-bodohi, tapi mencerdaskan anak bangsa. Kita membantu pemerintah dalam menggalakkan kemudian mencerdaskan anak bangsa. Bukan membodohi, bukan mendoktrin, mendogma anak bangsa. Tapi mencerdaskan. Kalau berbicara mengenai kecerdasan, berarti larinya kepada akal. Berbicara mengenai akal berarti logika. Berbicara mengenai logika berarti argumentasi. Argumentasi yang berdasar akal harus berdasar kepada dalil. Silakan saudara, siapakah penyesat itu setelah Yesus? Apakah bergelar Nabi Muhammad SAW atau bergelar Yesus Kristus? Itu tema. Kalau ternyata bergelar Yesus Kristus, maka Andalah yang kena. Buktikan saat ini juga bahwa 2000 tahun lamanya kalian menyembah asli, Yesus asli, alias kalian penyembah anak orang. Sales obat. Kalau yang Yesus asli yang kalian sembah, berarti kalian menyembah anak orang. Kalau Yesus palsu yang kalian sembah, berarti kalian menyembah penyesat. Tinggal dipilih, nyembah anak orang atau nyembah penyesat. Silakan. Mundur kena, maju bisul. Ayo saudara, buktikan kalau yang Anda sembah itu anak orang. Silakan. Sales obat panu. Ini bahasnya hari ini adalah tentang panu. Kadas, kurap, kutu air. Kasihan ya. Kasihan ya teman-teman. Kasihan. Ya, maksudnya jangan terlalu bahas agama. Nggak pinter kamu itu bahas agama. Bahas Bible itu nggak pinter. Aduh. Baca tafsirannya itu. Kita bahas panu boleh. Kita bahas panu boleh. Oke, bahas bilangan gimana maksudmu? Aku tanya bilangan. Iya, kalau mau bahas panu kita bahas panu. Coba gimana? Kalau mau bahas panu kita bahas panu. Saya layani Anda bahas panu boleh. Semua orang didongengi dengan kibul-kibulanmu aja semuanya. Saudara, kalau Anda mau bahas panu, kita bahas panu. Kalau Anda mau bahas bilangan, kita bahas bilangan. Tapi sayembara 20 juta ini
bahas Bible banyak blundernya. Nggak tahu tafsirannya. Kamu kan harusnya tahu Yaudah, tafsiran itu. coba Anda yang menjelaskan ke Al-Quran aja saya. ada tafsirannya. Kristus palsu, tanda-tanda Kristus palsu itu Anda jelaskan ke saya. Saya diam, silakan. Maksudnya Kristus palsu kayak gimana? Ya, Nggak itu ada aja Kristus masih palsu. bingung. Tadi kamu kan baca katanya akan ada orang membawa nama saya ya kan? Siapa yang kamu maksud itu? Saya tanya. Ayo, karena Yesus kan ngomong tadi banyak orang bawa namaku. Yang kamu maksud siapa yang saya tanya? Siapa sih yang kamu maksud? Siapa yang membawa-bawa Ingin tahu? nama Yesus ke seluruh dunia dan berkata Yesus itu Kristus? Siapa? Siapa, Bang? Nggak gini saya tanya tadi kamu kan baca Mulai. di ayat berapa tadi gitu kan? Baru Dia kan tanya ayat katanya berapa? banyak orang Tadi membawa Anda namaku. Yang kamu masuk maksud tuh siapa sih? Saya sombongnya tanya. minta ampun seperti Ayo saya pakar tanya Bible. dulu pertanyaanmu Masih aja kamu bertanya. nggak bisa jawab. Yang saya yang Masih kamu bertanya, maksud, di Bible yang kamu mana maksud itu katanya? siapa? Orang membawa namaku itu siapa? Yang kamu Siapa maksud? lagi kalau Gitu. bukan Kristen? Saya ingin tahu siapa. Siapa kalau punya, bukan gitu Kristen? loh. Siapa? Siapa kalau bukan Kristen? Tapi emang beneran kok Yesus itu bener-bener kok gitu. Kamu Bener kan apa? nggak tahu itu artinya itu siapa gitu kan nggak tahu gitu. Cuma nyerocos doang dari tadi kayak obat panas. Lah, Anda sendiri dari tadi cuma bertanya-tanya. Itu tertulis di Ini data yang mana di dalam dimaksud Bible? itu, bro. Itu tertulis Bro di Juma, data mana? Iya, gini ya itu yang dimaksud. Itu yang Itu dimaksud tertulis di mana? kepada manusia-manusia. Itu Oknum. tertulis di mana? Berarti gini, saya tanya. Berarti Saya Yesus tanya kan dulu, hei, saudara. gini. Dari Tentang Kristus palsu itu tertulis di Yohanes berapa? Jawab. Oke, ya enggak, kamu bacain aja. Aku enggak baca Bible nih. Cuma aku udah paham dah gitu alurnya. Udah Tengoklah paham, nggak usah baca teman-teman. Bible, udah paham alurnya. Tafsirannya udah paham aku tafsirannya. Tengoklah saudara-saudara ya. Dia mengaku paham tafsiran Bible tapi dia nggak tahu di mana itu tertulis. Udah gini bacain. Kamu kan udah siap ada Allahu laptop di Akbar, depanmu, Masya ada Allah. komputer, Hal ada HP. Saya udah nggak ada ini Bible nggak bawa ini. tanazzalu posisi gitu. syayatin tanazzalu ala Makanya, kulli biar saya kasih afakin adzim. saya kasih tafsiran, bukan mentah-mentah sebuah tulisan gitu loh. Aktsaruhum kadzibun. Tobat berjuma gitu loh. Tuhan masih ada kesempatan untuk kamu. Bertobatlah, jangan takut untuk menerima Yesus. Hanya Jangan menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Itu kata Quran saya. Berjuma, jangan takut untuk menerima Yesus. Yesus adalah kebenaran. Makanya kamu bahas tiap hari itu karena dia kebenaran gitu loh. Saya menerima Karena setan Yesus yang di yang mana-mana asli. itu panas gitu loh mendengar Saya nama Yesus. menerima Biar banyak Yesus orang yang asli. tersesat, tidak Itu iman menerima saya. Yesus gitu. Beriman kepada para nabi. Aku beriman kepada Nabi Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Tapi saya Boleh, menolak nggak apa-apa juga, Kristus terserah kamu palsu. Saya menolak Kristus palsu Ya ini yang datang tapi nggak ada disembah Kristus oleh palsu yang kami yakini Kristen. nggak ada bro gitu. Lukas 4, coba Anda baca. Berjuma masih ada kesempatan untuk bertobat, terima Yesus berjuma. Saya Yesus sudah itu menerima adalah Yesus. wajahnya Allah yang Beliau bisa nampak adalah nyata. Nabiullah Supaya kamu Rasulullah dapat yang memandang diutus karena kepada kita banyak baginda, dosa. kepada umat Israel yang Karena diberitakan kita oleh seharusnya baginda tuh Rasulullah jauh. SAW. Dinda chat. Karena kita sudah mengalami banyak dosa. Seperti sejak biasa zaman kalau Nabi Adam, orang karena penyakit Yesus sampar diturunkan dikasih Masuk sus tong di sampah. tong sampah. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya, betul. Makin pintar adik saya ini. Keren. Silakan teman-teman, silakan. Al-Quran saya diuji juga dong. Al-Quran saya mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulkuna sam'u wa aktsaruhum kadzibun. Mereka para pendusta ini hanya menyampaikan hasil pendengaran mereka saja, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Oke. Ya, yang udah bosan Silakan. di Kristen silakan naik. Yang udah bosan di Kristen ya. Silakan naik. Dari sekte mana, Saudara Fandi? Dan numpang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte palsu, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Loh, tadi ada Oten 1 naik kok hilang lagi ya?
Ya tadi kan dibungkus tadi. Disuruh turun lagi tadi deh. Ayo teman-teman, ini masih ada kesempatan, masih ada sekitar 5 jam, 6 jam. Saya kasih kesempatan untuk yang ingin mendapatkan 20 juta. Bagi yang sanggup membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anak Maria. Kalau kalian sampai pada titik mampu membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anak Maria, berarti kesimpulannya 2000 tahun sudah kalian menyembah manusia. Tapi kalau ternyata kalian tidak sanggup membuktikannya, berarti kalian selama ini terbukti 2000 tahun tidak menyembah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melakukan banyak mukjizat. Dan kalau ternyata kalian sanggup membuktikan bahwa kalian memang betul-betul menyembah kemudian kepada Kristus yang bukan manusia, maka saudara sudah menggenapi nubuat Yesus di dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 4-nya dan juga nomor 5-nya. Jadi mundur kena bisul, maju kena apa? Mundur kena bisul, maju kena kurap. Karena yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla yang maha suci lah yang benar. Karena Kristus itu berasal dari bahasa Ibrani artinya Mesias atau Mesiah. Apa artinya? Manusia yang diurapi. Manusia, bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan pernah diurapi. Itu ya. Saudara Indomie, kalau Anda mau berdiskusi tolong pakai akal, jangan pakai doktrin dogma, pakai akal. Dogmanya dijauhkan, doktrinnya dijauhkan dulu. Suara saya kedengaran, Dek? Ada kok, ada. Oh iya. Ada tamu nggak? Bang Erik, nama Syahrini. Ya, Bang Indomie, Kristen atau Muslim Bang Indomie? Nah, demikian tadi kaum muslimin ini. Yang dimana perdebatan itu hanya menyisakan luka bagi orang-orang Kristen itu. Karena apa? Karena yang menjadi argumentasi ataupun yang menjadi keyakinan itu hanyalah isapan jempol belaka. Ya, mereka hanya mengikuti cerita-cerita nenek moyang mereka dahulu. Ya, yang dimana notabene kita semua tahu bahwasanya Kristen ini tidak ubahnya dengan agama-agama pagan lainnya, yang dimana orang-orang terdahulu meminta ya Tuhannya mesti nampak oleh matanya, ya, menuntut kepada para nabi ketika para nabi itu diutus ke tengah-tengah kaumnya, yakni orang-orang Israel maupun pada zamannya dahulu, ya. Orang-orang itu ketika disampaikan risalah oleh para nabi itu meminta bahwasanya Tuhannya itu mesti nampak oleh mata. Dan itu hari ini ya Kristen yang mengaku pengajaran dari para nabi, mengaku pengajaran dari Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus alaihissalam meminta bahasanya Tuhan itu mesti nampak oleh mata mereka sehingga agar mereka dapat percaya. Dan itu ya dijadikan bahasanya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia ya agar nampak oleh mata manusia dan untuk menjadi penebus dosa bagi umat manusia atas kematiannya di kayu salib. Nah, ini sangat tidak logik, tidak masuk di akal ya. Kerancuan demi kerancuan itu ada di dalam kekristenan karena memang dari segala sesuatu itu mereka kerang-kerang sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Irif Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib